Sempat mogok selama 3 hari, akhirnya para pengusaha tahu dan tempe di kota Palembang kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Para pengusaha telah menaikkan harga penjualan tahu tempe untuk menutupi biaya produksi. Aktivitas para produsen tahu tempe di kawasan Tanjung Sari 1 sempat terhenti 3 hari tidak berproduksi alias mogok. Saat ini para produsen tahu dan tempe kembali seperti biasa melakukan aktivitasnya. Di tengah mahalnya harga kedelai yang merupakan bahan pokok pembuatan tahu dan tempe, para produsen ini pun akhirnya terpaksa menaikkan harga jual tahu dan tempe ke pelanggan untuk menutupi biaya produksi mereka selama ini. Mulai hari ini aktivitas pengrajin tahu dan tempe mulai bergeliat kembali. Dengan adanya kita mogok selama 3 hari, jadi sedikit banyak sudah tersampaikan apa yang menjadi keinginan kami semua ini. Ini selanjutnya seperti apa akan dilakukan Pak Ali? Apakah kita akan melakukan kenaikan atau seperti apa? Kenaikan sudah berjalan. Cuman namanya biasa siklus barang itu kan kalau baru naik biasa pembeli itu kan masih, kalau yang sudah butuh benar kan sudah mau beli, kalau yang belum ya biasa masih tawar-menawar, itu biasalah, lumrah. Sesudah aksi mogok yang mereka lakukan selama 3 hari yang lalu, sedikit banyak telah tersampaikan keinginan mereka selama ini. Harga jual tempe saat ini sudah dinaikkan dan selanjutnya mereka berharap harga kedelai bisa kembali turun seperti biasa. Mas, hari ini kita mulai produksi Mas ya? Iya, mulai produksi. Setelah berapa hari kita mogok ini? 3 hari kita mogok jualan. Terus selanjutnya seperti apa nih akan dilakukan? Ya, harga masih tetap dinaikkan. Harga dari harga biasa yang kita 3.000 atau 30.000 kita jadi 4.000. Terus apa harapan kita ini Mas setelah? Ya kalau kita harapan kacang turun, kalau bisa turun, cuman harga tetap naik, harga tetap stabil kayak gitu. Para pengusaha tahu dan tempe di Palembang berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah terkait kenaikan harga kedelai saat ini. Akibat adanya kenaikan harga kedelai sebagai bahan pokok pembuatan tahu dan tempe, membuat pengusaha tahu dan tempe di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin harus mengurangi jumlah produksi tahu dan tempenya untuk dijual di pasaran. Pengusaha berharap agar harga kedelai dapat kembali normal sehingga produksi tahu dan tempe bisa kembali stabil dan tidak terus merugi. Semua kurang. Jadi yang kita lakukan di pabrik ini apa, nggak mengurangi produksi atau seperti apa? Cara mengurangi cara buatnya. Membuatnya tidak banyak seperti biasanya. Kalau biasanya buat berapa Pak? Nah, biasanya kalau untuk tempe kan biasanya buatnya sedikit lebih dikit kan itu. Sekarang adalah 60 itu. Ini kenapa Kak? Kedelai mahal atau gimana? Kedelainya mahal kan. Mana juga kan pembelinya yang kurang. Kita naikin harga enggak Pak? Kalau dinaik ke harga kan uang dalam beli. Jadi kita mengecilkan ukuran Mengecilkan, cara katanya tempenya kan dikecilkan, tahunya juga itu. Seperti diketahui, saat ini harga kedelai mengalami kenaikan yang cukup drastis. Dari harga sebelumnya sejak awal tahun ini, kenaikan harga kedelai tersebut tidak diketahui penyebabnya. Adanya kenaikan harga kedelai impor di pasaran membuat pengrajin tempe di Musirawas mencari solusi agar tetap bisa bertahan berproduksi, meski harus rela membayar mahal membeli bahan baku kedelai saat ini. Salah satunya dilakukan oleh pengrajin sekaligus penjual tempe di pasar tradisional B Srikaton, Kecamatan Tugu Mulyo, Musirawas, dengan mengurangi ukuran tempe tanpa harus menaikkan harga jualnya di pasaran. Para pengrajin berharap agar harga kedelai bisa turun kembali dan normal. Karena kedelai merupakan bahan baku utama pembuatan tempe dan tahu. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya kemarin 9, kemarinnya tuh 8. Ini ngaruh nggak Bu sama jualan kita Bu? Nggak mana? Oh, Pengaruh nggak? ya ngaruh lah. Ya kita kurangin dikit. Sebabnya ya tipis dapat itu. harapannya? Harapannya ya kita yang mintanya belinya diturunkan.
Harga kedelai saat ini sudah menyentuh di harga Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp7.000 per kilogram. Sementara itu di pasar Kota Prabu Muli harga kedelai juga terus mengalami kenaikan. Pemicunya menurut sejumlah pedagang sesudah pemilu Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Mungkin menjadi penyebab faktor yang lain ya, faktor penyebab yang lain. Kalau kedelai naik itu, soalnya kedelai naik itu pasca habis pemilihan presiden di USA. Nah itulah harganya cepat melambung sampai sekarang 10.000 yang awalnya itu 8.000. Kenaikan harga kedelai impor saat ini sudah menyentuh harga yang cukup tinggi hingga Rp10.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Dari kenaikan harga tersebut, pemerintah pun meminta produsen tahu dan tempe tidak menaikkan harga, mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Kenaikan harga kedelai impor ini membuat para produsen tahu dan tempe harus putar otak untuk mengakali bahan baku yang meroket drastis harganya. Dan saat ini harga kedelai impor sudah berada di posisi Rp10.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya berkisaran Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram. Sementara pasokan kedelai saat ini khususnya Indonesia yang masih harus mengimpor karena produsen melihat kualitas kedelai impor memang jauh lebih baik dibandingkan kualitas kedelai lokal. Dinas Perdagangan sendiri tidak bisa melakukan intervensi soal harga kedelai impor, mengingat persoalan impor kedelai ini berada di tingkat kementerian atau pemerintah pusat. Bahkan untuk harga kedelai yang naik sendiri bukan karena faktor stok kedelai yang menipis, melainkan harga kedelai yang mengikuti perkembangan pasar global. Produksi kedelai di beberapa negara produsen dunia saat ini sedang turun, sementara itu permintaan impor justru naik tajam terkhusus dari Cina. Itu IKM, industri kecil menengah dengan permodalan yang sedikit, yang sangat terbatas. Nah, kalau bahan bakunya saja sudah mahal, kasihan masyarakat, ya kan? Berapa dia lagi mau jualan itu? Nah ini yang tekan Pak Gubernur. Mana saya sudah lapor juga dari WA bahwa jangan menyusahkan masyarakat di tengah kondisi COVID ini, pandemi ini. Itu malah nyusahin orang. Gimana kalau tempe itu dijual sampai mahal, siapa yang mau beli? Ya kan? Nanti nggak laku. Artinya berdasarkan arahan dari pemerintah daerah khususnya kepada produsen tahu dan tempe agar tidak menaikkan harga, mengingat saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang semuanya masih serba kesulitan.